Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Afrizal dengan NIM 330202303031 sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Video ini dibuat guna memenuhi tugas hukum administrasi negara yang diampu oleh Ibu Kholidah Hanum. Tema yang akan saya sampaikan kali ini mengenai hasil observasi kemacetan lalu lintas di wilayah Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Kecamatan Bergas ini merupakan jalur utama yang menghubungkan antar wilayah seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, dan lain sebagainya. Sebelumnya yang perlu diketahui, kemacetan adalah situasi di mana arus lalu lintas melambat atau berhenti total karena volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Hal ini menyebabkan kendaraan sulit bergerak atau bahkan terhenti, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan perjalanan. Kecamatan Bergas yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini belakangan mengalami peningkatan masalah kemacetan lalu lintas yang cukup signifikan. Kecamatan ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah di sekitarnya, baik untuk kepentingan perdagangan, transportasi antar daerah, serta aktivitas sosial ekonomi. Namun perkembangan yang pesat dalam separuh jumlah penduduk dan kendaraan tanpa diimbangi dengan penambahan infrastruktur yang memadai menyebabkan terjadinya kemacetan yang kian memarah. Sebagai salah satu kawasan yang memiliki intensitas kegiatan yang tinggi, yakni di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, kemacetan lalu lintas di kawasan ini terjadi karena beberapa faktor, seperti banyaknya pabrik di sepanjang jalan utama, sehingga ketika jam masuk kerja dan jam pulang kerja, jalan dipenuhi karyawan, sehingga jalan tersebut memiliki volume lalu lintas yang tinggi dan ditambah dengan campuran lalu lintas pengguna jalan yang dari luar. Banyaknya pengguna jalan yang tidak tertib, selanjutnya kurangnya petugas lalu lintas yang mengawasi, adanya mobil yang parkir di badan jalan, permukaan jalan yang tidak rata, sempitnya area putar balik bagi kendaraan roda 4 ke atas, terus tidak ada jembatan penyeberangan dan tidak ada pembatasan jenis kendaraan. Banyaknya pengguna jalan yang kurang tertib, seperti adanya pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan dan adanya parkir liar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan lalu lintas yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Saya dan kelompok saya kemarin dalam menyusun laporan observasi ini telah mewawancarai beberapa narasumber, yakni karyawan pabrik, satpam pabrik, pedagang pinggir jalan, pihak Polsek Bergas, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara tersebut, kelompok kami dapat menyimpulkan secara umum terkait penyebab kemacetan di kawasan ini. Penyebab kemacetan di kawasan ini yang pertama ada intensitas kegiatan yang tinggi. Selain jalur utama yang menghubungkan antar wilayah, di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang ini di pinggir jalannya terdapat kawasan industri yang menjadi pusat distribusi. Bahkan ada beberapa tempat destinasi wisata di pinggir jalannya juga. Untuk mengurangi kemacetan akibat intensitas kegiatan yang tinggi ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah: yang pertama, meningkatkan infrastruktur jalan. Yang kedua, pengelolaan transportasi publik. Yang ketiga, penggunaan transportasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya ada parkir sembarangan. Kondisi bahu jalan yang kosong juga sering disalahgunakan sebagai area parkir, terutama kendaraan-kendaraan besar seperti truk, tronton, angkutan umum, dan sering menggunakan area jalan yang kosong sebagai tempat parkir.
pemberhentian, dan pengangkutan penumpang. Penertiban akan parkir liar ini dapat menjadi salah satu upaya solutif yang dapat dijadikan dalam penanganan kemacetan lalu lintas yang terdapat di jalan utama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang ini, serta membuatkan lahan parkir yang letaknya tidak jauh dari sekitar area pabrik dan tempat yang memiliki aktivitas yang tinggi guna menekan jumlah kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Selanjutnya, persimpangan jalan dan gang. Area putar balik juga menjadi sorotan terlebih untuk kendaraan besar. Area yang kurang lebar yang seringkali menjadi indikator yang dapat menimbulkan kemacetan karena ruas jalan utama yang terhalang oleh badan truk yang besar sering menyebabkan antrian baik di arus kanan maupun arus kiri. Dengan menyediakan dan meningkatkan infrastruktur, contohnya membangun jalan tol, flyover, ataupun underpass untuk mengurangi titik pertemuan arus lalu lintas bisa menjadi salah satu solusi. Selanjutnya yang keempat, terdapat lampu lalu lintas yang dipasang cukup banyak. Lampu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan ini dinilai cukup banyak. Hal ini juga seringkali menyebabkan antrian kendaraan, sehingga secara tidak langsung antrian ini menyebabkan kemacetan. Tidak menutup kemungkinan kalau kita melintas di jalur ini, kita diberhentikan dan diantrikan oleh lampu merah beberapa kali. Penerapan sistem lampu lalu lintas cerdas menggunakan sensor untuk mendeteksi volume kendaraan di persimpangan, kemudian mengatur waktu lampu hijau dan merah secara dinamis sesuai dengan kondisi lalu lintas dapat menjadi salah satu solusi untuk kemacetan ini. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu sikap, perilaku, dan kebiasaan. Sikap, perilaku, dan kebiasaan yang kurang tepat ketika menggunakan jalan raya menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membahayakan pihak lain. Misalnya, sikap dan perilaku yang mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, arogan, dan perilaku yang melanggar lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan secara tidak langsung menimbulkan kemacetan juga. Solusi mengatasi kemacetan yang berfokus pada sikap, perilaku, dan kebiasaan ini melibatkan perubahan dalam cara individu berinteraksi dengan lalu lintas dan penggunaan kendaraan. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran, disiplin, dan pilihan transportasi yang lebih berkelanjutan. Sekian video dari saya mengenai observasi kemacetan lalu lintas di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.